Assalamualaikum semua, kami kelompok 5 akan memulai presentasi kami yang berjudul pengujian pengendalian dan substantif terhadap persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nula Amelia akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu pengertian persediaan. Persediaan menurut kamus istilah akuntansi adalah barang dagangan atau persediaan yang berada di tangan atau dalam perjalanan pada suatu waktu tertentu. Audit persediaan adalah bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Adapun tujuan utama dari pemeriksaan persediaan adalah untuk menentukan bahwa persediaan secara fisik benar-benar ada. Prosedur pisah batas telah dilakukan dengan secara memuaskan. Persediaan telah dinilai prinsip akuntansi perilaku umum (PSAK) yang diterapkan secara konsisten. Selanjutnya, persediaan yang bergerak moving, using, rusak dapat didefinisikan dengan tepat dan dicadangkan dalam jumlah yang memadai. Terakhir, perhitungan persediaan telah dibuat dengan cermat. Persediaan yang dijaminkan telah didefinisikan dan diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Pada pemeriksaan siklus audit atas persediaan merupakan bagian audit yang rumit dan memakan banyak waktu karena yang pertama, pada umumnya persediaan merupakan jenis perkiraan yang besar di dalam neraca dan sering merupakan unsur terbesar dari keseluruhan modal kerja. Kedua, persediaan berada pada lokasi yang berbeda yang menyulitkan persediaan secara fisik serta perhitungannya. Yang ketiga, keanekaragaman jenis persediaan menyebabkan berbagai kesulitan bagi auditor. Yang keempat, penilaian atas persediaan juga selalu menyulitkan karena adanya faktor keuangan dan kebutuhan mengalokasikan biaya-biaya pabrik ke dalam persediaan. Yang kelima, adanya beberapa metode penilaian persediaan yang dapat digunakan, tetapi setiap klien tentu harus menggunakan satu metode secara konsisten dari tahun ke tahun. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang sifat-sifat persediaan. Persediaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu 1. Persediaan biasanya merupakan sebagai aktiva lancar atau current asset karena masa perputarannya hanya kurang atau sama dengan 1 tahun saja. Yang kedua, persediaan merupakan jumlah yang besar, terutama untuk perusahaan yang mengelola persediaan dari bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi bagi perusahaan. Selain itu, juga sangat menentukan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya adalah tentang prosedur audit persediaan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test, analytical review, dan substantive test. Prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan yaitu 1. Lakukan observasi atas stock of name, perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan atau klien. Yang kedua, minta final inventory list atau inventory compilation dan lakukan prosedur pemeriksaan. Yang ketiga, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Yang keempat, periksa unit price dari raw material atau bahan baku, work in place atau barang dalam proses, finished goods atau barang jadi, dan suppliers atau bahan pembantu. Yang kelima yaitu lakukan rekonsiliasi jika stock of name yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya atau sesudah tanggal neraca. Yang keenam, periksa cukup atau tidaknya allowance for slow moving atau barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Yang ketujuh, periksa kejadian sesudah tanggal neraca atau subsequent event, periksa cut off penjualan atau cut off pembelian. 8. Periksa jawaban konfirmasi dari bank, loan agreement atau perjanjian kredit, notulen rapat.
Kesembilan, periksa apakah ada sets atau purchase commitment per tanggal neraca. 10. Seandainya ada barang dalam perjalanan atau good in transit. 11. Buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika diperlukan. 12. Yaitu periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Selanjutnya yaitu tentang tahapan-tahapan audit persediaan. Ada 4 aspek yang menjadi perhatian auditor dalam menetapkan jenis pengujian yang akan dilakukan, yaitu 1. Pengendalian fisik terhadap persediaan. Pengujian auditor mengenai kecukupan pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi harus terbatas pada pengamatan dan penyelidik. Yang kedua, dokumen-dokumen dan catatan untuk transfer persediaan. Yang ketiga, catatan perpetual. Terdapatnya catatan persediaan perpetual yang memadai berpengaruh terhadap waktu dan luas pemeriksaan fisik yang dilakukan auditor atas persediaan. Yang keempat, catatan mengenai biaya per unit. Catatan akuntansi biaya yang memadai harus dipadukan dengan catatan kegiatan produksi dan catatan akuntansi lain agar dapat menghasilkan biaya yang akurat untuk semua hasil produksi. Selanjutnya yaitu analisis substantif. Prosedur analisis substantif adalah pengujian audit yang berguna dalam memeriksa kewajiban persediaan dan harga pokok penjualan. Prosedur analisis substantif berguna untuk menguji asersi penilaian persediaan. Tujuan pengujian substantif terhadap persediaan yaitu 1. Memperoleh keyakinan tentang kendalaan pencatatan akuntansi yang bersangkutan dengan persediaan. Yang kedua yaitu memberikan asersi keberadaan persediaan yang dicantumkan di neraca dan kejadian transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Yang ketiga yaitu membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan persediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo persediaan yang disajikan di neraca. Yang keempat yaitu membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas persediaan yang dicantumkan di neraca. Yang kelima yaitu membuktikan asersi penilaian persediaan yang dicantumkan di neraca. Yang terakhir yaitu membuktikan asersi penyajian dan mengungkapkan persediaan di neraca. Selanjutnya yaitu ada program pengujian substantif terhadap persediaan. 1. Ada prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo persediaan yang dicantumkan oleh klien di neracanya sesuai dengan persediaan yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor harus melakukan rekonsiliasi antara informasi persediaan yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Yang kedua yaitu ada prosedur analitik, di mana prosedur analitik merupakan pengecekan secara menyeluruh mengenai kewajaran persediaan yang disajikan di neraca. Dalam prosedur ini, auditor menghitung berbagai rasio yang bersangkutan dengan persediaan, misalnya tingkat perputaran berbagai kelompok persediaan, dan jika terdapat fluktuasi rasio tertentu dari rasio tahun sebelumnya, auditor harus berkewajiban mendapatkan kejelasan mengenai penyebab terjadinya fluktuasi rasio tersebut. Ya, pengujian terhadap transaksi rinci. Keandalan saldo persediaan sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi berikut ini yang didebitkan dan dikreditkan dalam piutang usaha. 1. Ada transaksi penjualan, 2. Ada transaksi pembelian, dan 3. Ada transaksi pemakaian. Keempat yaitu ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Pengamatan terhadap perhitungan fisik untuk persediaan membuktikan asersi yaitu 1. Ada keberadaan dan keterjadian, kedua ada kelengkapan, ketiga ada penilaian persediaan, yang kelima yaitu pemeriksaan penyajian dan pengungkapan persediaan di neraca atas dasar prinsip akuntansi berlaku umum tersebut. Auditor harus melakukan verifikasi penyajian persediaan di neraca dengan cara 1.
memeriksa klasifikasi persediaan dan neraca. Yang kedua, memeriksa penjelasan yang bersangkutan dengan persediaan. Dan yang terakhir yaitu melakukan analytical review terhadap persediaan. Demikianlah hasil dari presentasi kami pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.